Keras. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh mengucap syukur untuk pagi yang indah ini karena suasananya masih suasana Natal. Merry Christmas. Kita boleh merasakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan dan bahkan di akhir penghujung Desember ini di minggu keempat. Kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih dan anugerah-Nya. Karena betapa besar kasih Allah. Karena Dia telah lahir ke dunia, mati bagi kita, bangkit bagi kita. Kita layak naikkan syukur kita kepada Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan, Bapa. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Kita sembah Raja di atas segala Raja. Karena besar kasih-Nya pada kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Engkau lihat setiap hati kami, kerinduan kami Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan. Satu hal Tuhan. Kami hanya memuji dan memuliakan Nama-Mu. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari puji Dia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sembah Dia. Angkat tangan saudara. Sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi naikkan pujian ini. Betapa Besar, Engkau sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Allah. Oh terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. hidup yang kekal. Amin. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau yang layak Tuhan. Engkau yang layak untuk ku sembah.
yang layak untuk ku sembah. Ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya persilakan duduk saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhanlah kami boleh berada di penghujung tahun 2025. Hari-hari telah kami lalui bersama dengan Engkau, dan kami telah melihat pertolongan, penyertaan, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini, semua hanya karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Karena itu kami menaikkan pujian syukur hanya bagi Tuhan. Saat ini Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami ingin bersatu hati mendoakan setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan doa. Kami teringat untuk Ibu Nina Panginda, di mana besok dia akan dioperasi hari Senin pada tanggal 29 Desember. Kami berdoa sebagai gereja Tuhan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati jalannya operasi. Tuhan berkati setiap peralatan yang dipakai oleh dokter. Berikan hikmat juga untuk dokter-dokter yang akan mengoperasi Ibu Nina. Sehingga kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Nina disembuhkan. Sehingga melalui mulutnya dia boleh menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidupnya. Sehingga melalui itu nama Tuhan semakin ditinggikan dan diagungkan. Berikan dia kekuatan dan pengharapan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Leli Miyoko yang saat ini sedang kena bronkitis. Karena itu kami mau berdoa sebagai gereja Tuhan, biarlah Engkau menjamah segala paru-paru yang ada di dalam tubuh dia. Karena kami tahu Engkau sendiri yang menciptakan organ tubuh, dan Engkau mampu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk semua saudara-saudara kami yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan, kami mengangkat nama-nama mereka di hadapan-Mu. Untuk Ibu Sylvia So, untuk Ibu Evita Marindang, untuk Bapak Anton Warau, untuk Bapak Harili, maupun semua saudara-saudara kami yang mungkin kami tidak sebut pada hari ini, tapi Engkau tahu Tuhan, mereka membutuhkan pemulihan yang daripada-Mu. Karena itu kami berdoa jamahan Tuhan terjadi bagi hidup mereka. Angkat segala kelemahan tubuh mereka dan ganti dengan kesehatan yang sempurna. Sehingga melalui ini juga menjadi kesaksian bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami saat ini mau berdoa untuk persiapan dan pelayanan ibadah pada Old and New pada tanggal 31 Desember nanti. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap pelayan, berkati semua panitia yang ada. Berikan kami hati yang penuh dengan sukacita melakukan tugas dan tanggung jawab ini sebagai ucapan syukur karena Engkau telah berbuat baik kepada kami. Dan kami rindu banyak jemaat boleh hadir dan mengajak jiwa baru untuk lagi merayakan kebaikan Tuhan selama 1 tahun ini. Dan kami siap memasuki tahun yang baru. Juga kami mau berdoa untuk Indonesia, negara kami tercinta. Tuhan kasihani Indonesia. Kami berdoa untuk pemulihan yang terjadi, untuk bencana banjir yang di Aceh, Sumatera, dan daerah lainnya. Tuhan tolong supaya pemulihan boleh terjadi pada daerah-daerah yang terkena banjir. Dan secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mengalami bencana. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan bahwa mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Bahwa hidup mereka ada di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Karena itu pakai setiap gereja Tuhan, anak-anak Tuhan juga
untuk boleh menjadi berkat, sehingga melalui itu juga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Semua keluarga dan handai tolan kami di Indonesia, Tuhan biarlah Engkau memberkati. Dan bagi yang belum percaya, biarlah cara Tuhan dan waktu Tuhan boleh membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk Amerika di dalam pemulihan kestabilan politik, ekonomi, keamanan imigrasi, kebangunan moral dan rohani. Dan kami rindu ada pertobatan bagi kaum liberal di negara ini. Dan secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk gembala kami, Pak Edi Vensis, yang saat ini sedang melayani di San Francisco, baik di gereja Cornerstone maupun di ICCC. Tuhan berkati pelayanan dia di sana, sehingga kehadiran dia boleh menjadi berkat. Firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir. Kami berdoa juga untuk perjalanan pulang Pak Edi dan teman-temannya Tuhan ke LA pada besok. Tuhan berkati perjalanan mereka, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah malaikat Tuhan melindungi perjalanan mereka sehingga mereka boleh tiba di LA dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu setiap pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Engkau tahu setiap pergumulan kami masing-masing yang mungkin kami tidak dapat ceritakan kepada manusia. Tapi Engkau tahu isi hati kami. Karena itu biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan, menjawab setiap pergumulan kami sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Karena kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya dan percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik, berkata amin. Ada sukacita saudara di rumah Tuhan? Kasih senyum kiri kanan saudara, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Senyum yang indah buat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dan siapa yang percaya bahwa Yesus jalan dan kebenaran, angkat tangan saudara. Kita akan naikkan pujian. Belum semuanya angkat tangan. Yang percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan, kita naikkan pujian. Mari bertepuk tangan saudara. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan amin. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya
ada keselamatan kekal. Glory, Glory, haleluya. bangkit berdiri. Glory, haleluya. Kita bergoyang buat Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amen. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Amen. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari bertepuk tangan saudara. Mari bertepuk tangan. Tepuk tangan. Kita teruskan nyanyi glory buat Tuhan Sang Raja kita. Hey! Woo! Nyanyikan. Nyanyi Glory, glory, amin. glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, Haleluya. glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita serukan namanya. Mari Serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan, hey! bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Sekali lagi mari serukan. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, Haleluya. glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Beri kemuliaan Bang buat mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan saudara duduk sekarang. Saudara, kita boleh bersyukur kalau kita kedatangan tamu dari jauh, dari Bandung saudara, baru tiba kemarin kayaknya. Namanya Pastor atau Pak Rey Martosono. Kok ada sono, orang Jawa mungkin ya? Oh, dia bisa memainkan, dia peraih gelar muri. Bisa memainkan 18 alat musik saudara. Rekor dunia dan 26 alat musik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sungguh luar biasa. Shalom semuanya. Selamat pagi, selamat Natal. Ini luar biasa ya, ini saya di Los Angeles hari kedua ya, tapi saya senang banget ya ini ketemu sahabat lama saya juga nih dari Indonesia, ini teman kuliah, Pepel. Cindy teman kuliah. Nah kalau Tante Titin ini dulu saya waktu zaman pacaran selalu datang ke rumahnya Tante Titin. Jadi dibikinin resales gitu. Jadi salah satu tujuan ke Amerika ini juga sekaligus memang yang terpenting memang mungkin saya memang pengen saya sebagai pemain musik juga pengen menyapa teman-teman musik yang ada di Amerika, juga teman-teman saudara-saudara seiman, dan juga ini ketemu sama saudara lama gitu. Terima kasih buat Pastor Edi Francis, juga Ibu Pendeta, terima kasih juga buat semuanya yang di sini. Ini saya ganti rencana, tadinya udah set buat di depan, tapi kayaknya nggak cocok. Kayaknya saya ganti satu lagunya. Ada lagu ini ciptaan, saya biasa ciptain lagu. Tapi kebetulan yang ini lagu ayah saya ya, saya akan coba kita bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyi, ini lagunya gampang banget, hanya yesterday, today and tomorrow Jesus loves me. Jadi kemarin, hari ini dan besok untuk selama-lamanya Tuhan Yesus tetap mencintai kita. Saya akan coba dulu di awal ya. Yesterday, today and tomorrow Jesus loves me. Yesterday, today, and tomorrow, Jesus loves me. Sekali lagi ya, karena Tuhan Yesus mencintai kita dari kemarin sampai selamanya. Yesterday, today, and tomorrow, Jesus loves me. Yesterday, today. Biasanya kalau saya di Bandung harus ada instrumennya. Saya instrumen ya.
Tampil belakang yesterday, today, tomorrow ke atas. Yesterday, today and tomorrow, Jesus loves me. Endingnya lagi. Yesterday, yesterday, today and tomorrow, Jesus loves me. Oke, jadi jangan pernah lupa ya, kemarin, hari ini, dan besok Tuhan Yesus selalu mencintai kita. Satu lagu lagi, Engkaulah Penyelamatku. Jadi saya dari Bandung 8 bulan ini menggantikan orang tua. Jadi sebagai gembala di Bandung di Gereja Tabernakel Anugerah. Saya 2 bersaudara, adik saya di Singapura, dan saya di Bandung jaga orang tua. Jadi karena adik saya di Singapura udah berkeluarga sudah 15 tahun lalu, jadi memang kadang-kadang balik ke Bandung. Jadi kalau yang belum kenal, jadi saya itu orang Bandung asli. Jadi kalau logatnya nih, kalau yang orang Bandung pasti kerasa ada teh-tehan, ada mah-mahan itu. Udah? Oke. Ini lagu judulnya adalah Engkaulah Penyelamatku. Datang ke dunia untuk aku yang berdosa. Engkau korbankan semua untuk menyelamatkanku. Engkau datang ke dunia untuk kami yang berdosa. Engkau korbankan semua untuk menyelamatkanku. Darahmu tercurah atasku untuk tebus dosaku. Di atas kayu salib nyawaku Dia serahkan padaku untuk ganti hidupku selamanya. Yesus, Engkaulah penyelamatku. Yang udah bisa belajar sama-sama kita nyanyikan lagunya. Engkau datang ke dunia untuk kami yang berdosa, untuk kami yang berdosa. Engkau korbankan semua untuk menyelamatkan, untuk menyelamatkanku. Darahmu tercurah atasku, tercurah atasku untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Di atas kayu salib, di atas kayu salib, nyawa pun Kau serahkan padaku untuk ganti hidupku selamanya, selamanya. Yesus,
Engkaulah penyelamatku. Lagu ini saya ciptakan khusus untuk Natal tapi kelewat. Gak apa-apa, tapi ini pertama kali ditampilkan di Los Angeles di Indonesian Good News. Terima kasih buat semuanya. Ini baru di mixing lagunya. Oke, darahmu. Darahmu tercurah atasku untuk tebus dosaku. Di atas kayu salib, nyawa pun kau serahkan padaku. Nyawa pun kau serahkan padaku untuk ganti hidupku. Oh, selamanya Yesus, Engkaulah penyelamatku. Darahmu tercurah atasku, oh, untuk tebus dosaku. Di atas kayu salib, nyawa pun kau serahkan padaku untuk ganti hidupku. Oh, selamanya Yesus, Engkaulah penyelamatku. Selamanya, selamanya Yesus, Engkaulah penyelamatku. Oke, saya masih ada waktu sedikit, 30 detik. Jadi saya sangat diberkati karena tahun 2025 itu saya mendapatkan beberapa hal yang luar biasa. Tapi saya kasih bagikan 2 hal. Yang pertama itu adalah istri saya divonis tidak bisa memiliki anak karena mengalami penebalan dinding rahim dan ada sesuatu di dalam rahimnya. Tapi tahun 2025 ini kemarin istri saya sudah mengandung 4 bulan, hampir 5 bulan. Nah, terus yang kedua, ini yang sangat luar biasa juga karena ini pertama kali saya ke Amerika. Jadi saya senang banget ada di Amerika tuh, betul-betul ada di Los Angeles bersama teman-teman. Ini juga adalah salah satu keinginan, ini hadiah Natal buat saya tahun 2025. Jadi sekali lagi saya itu senang banget ketemu saudara-saudara semua di sini. Itu karena kita berkumpul dengan saudara seiman tuh betul-betul hal yang luar biasa buat saya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk Pak Rey juga yang membantu kita, wow luar biasa ya kesaksiannya saudara ya. 18 alat musik bisa dia main. Pertanyaannya kadang saya mikir, umur berapa dia latihannya? Kalau 18 alat musik dia bisa main kan. Semuanya karena Tuhan, berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, saya mau mengucapkan lagi selamat hari Natal bagi yang belum bertemu dengan saya. Merry Christmas semuanya. Dan hari ini saudara kita bersyukur di mana kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Karena itu tema yang akan saya bawakan adalah bersyukur dan berharap. Mari saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doa lagi. Hanya karena kebaikan Tuhanlah kami boleh ada di penghujung tahun 2025. Dan kami tahu Tuhan, semua hanya karena pertolongan-Mu saja kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami tahu Tuhan, sebagai manusia kami terbatas, kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami.
Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami masuk di dalam tahun yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Kami cakap melewati tahun yang akan datang. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah melalui ini juga jemaat Tuhan dibangun dan nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas sebagai alat-Mu, sehingga isi hati Tuhan boleh disampaikan dan jemaat Tuhan semakin bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, kita bersyukur kita boleh ada di penghujung tahun 2025. Namun ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada saudara. Apa yang membuat pergantian tahun atau merayakan tahun baru itu begitu spesial? Sehingga ada banyak cara yang dipakai oleh orang untuk menyambut pergantian tahun, untuk merayakan tahun baru. Contoh, ada yang beberes rumah. Memang ini khususnya di Indonesia ya, karena kalau di Amerika orang banyak tidak memiliki waktu. Tapi kalau di Indonesia tuh saya ingat, kalau mau akhir tahun atau mau menyambut tahun baru, waduh, ada yang sibuk beberes rumah, ada yang sibuk ngecat rumah, bersihin pekarangan, ganti sofa, ganti karpet. Ada juga yang sibuk shopping, beli baju baru, sepatu baru, tas baru. Dan biasanya ibu-ibu sibuk masak, sibuk buat kue. Lalu di malam tahun baru keluarga datang dan menikmati hidangan. Dan ada juga yang mengisinya dengan doa bersama. Dan biasanya orang Kristen, mereka melakukan ibadah syukur untuk menutup tahun yang lama di gereja. Nah saudara, sebenarnya apa sih yang kita rayakan di tahun baru itu? Kalau kita mengadakan pesta ulang tahun, ya karena kita merayakan hari kelahiran kita. Begitu juga dengan Natal. Jelas Natal kita merayakan kelahiran atau kedatangan Kristus ke dalam dunia. Tapi kalau tahun baru, apa yang kita rayakan? Apakah kita rayakan hanya untuk pesta-pesta aja? Karena tahun baru itu hanya pergantian tanggal, pergantian bulan, dan pergantian tahun. Jadi sebenarnya apa yang kita rayakan di tahun yang baru itu, saudara? Saudara, walaupun tahun baru adalah semata-mata pergantian tahun yang berdasarkan perhitungan manusia, namun momen ini merupakan momen yang spesial bagi setiap orang percaya. Mengapa? Karena hidup kita ini ibarat sebuah perjalanan panjang di tahun 2025. Hari demi hari kita lalui. Dan tahun baru adalah momen di mana kita berhenti sejenak, melihat ke belakang, melihat ke perjalanan yang telah kita lalui, sekaligus juga melihat ke depan, ke perjalanan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu saudara, tahun baru bukan hanya sebuah tradisi, bukan hanya sebuah kebiasaan dari manusia semata, namun tahun baru, melainkan tahun baru saudara, justru merupakan pusat bahwa kita hidup hanya karena berdasarkan kasih dan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan sebagai sumber dan pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, dalam perhentian ini, apa yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya? Ada dua hal yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang kedua. Berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, 3 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026.
Satu hal yang pasti dan tidak dapat kita pungkiri. Kalau kita ada sampai saat ini, sebagaimana kita ada, ini semua hanya karena pertolongan Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Mazmur 124 ayat ke-8 berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah kebenaran ini saudara harus menjadi pengakuan bagi kita. Kalau kita ada sampai saat ini semua tidak lepas dari campur tangan pemeliharaan Tuhan. Selama 1 tahun ini, kalau saudara mau menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua saudara, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu membalas kebaikannya. Coba saudara hitung segala berkat dan perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, baik itu oksigen yang saudara hirup, makanan dan minum yang saudara santap, sukacita, kesembuhan, pekerjaan, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Dan saya percaya kalau saya tanya masing-masing dari saudara, pasti ada kesaksian demi kesaksian bagaimana Tuhan menolong saudara. Di mana saya menyaksikan 2 minggu lalu di PRT, pertengahan Desember kemarin, Tuhan menolong saya. Waktu saya pulang kerja di Jalan MacArthur, waktu mobil saat itu ada lampu merah dan saya berhenti. Tepat di depan saya saudara itu ada sebuah truk besar. Dan pada saat lampu hijau, tidak tahu kenapa tiba-tiba saya tidak langsung jalan. Tapi truk besar yang ada di depan saya itu langsung jalan. Dan tiba-tiba pintu truk yang ada di belakang, dia terbuka dan mengeluarkan batu-batu yang sangat besar dan tanah dan pasir. Dan puji Tuhan, saya tidak maju mobil saya sehingga saya ada dalam pertolongan Tuhan. Dan saya yakin saudara, banyak hal yang dapat saudara saksikan untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup saudara di tahun ini. Dan terutama keselamatan yang Tuhan berikan melalui Kristus Yesus yang diberikan bagi saudara dan saya, karena itu dia datang ke dalam dunia. Bukankah semua itu telah cukup membuat kita kagum akan perbuatan Tuhan yang besar, baik bagi hidup saudara maupun bagi keluarga saudara? Kalaupun ada persoalan, ada tantangan, ada masalah, seringkali Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mau supaya kita semakin kuat di dalam Dia. Dan ada rencana yang indah bagi kehidupan anak-anak yang dikasihinya. Roma 8 ayat ke-28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. Ada sebuah cerita, ada seorang pria, dia hidup di sebuah pulau sendirian, di mana pria ini adalah satu-satunya orang yang selamat dalam sebuah kecelakaan kapal. Sehingga akhirnya pria ini dia terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Lalu pria ini berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkannya. Setiap pagi pria ini melihat ke langit, berharap akan datang pertolongan. Tapi dia tunggu-tunggu, pertolongan enggak ada yang datang. Lalu dengan menggunakan ranting-ranting dan dedaunan yang dia temukan di sekitar pantai, pria ini berhasil mendirikan sebuah gubuk kecil di mana dia dapat tinggal di dalam gubuk itu dan menyimpan barang-barang yang masih dia miliki. Suatu hari, ketika dia pulang dari mencari makan, dia mendapati gubuknya hangus terbakar. Asap mengepul ke langit. Menyadari bahwa satu-satunya tempat tinggal yang dia miliki sudah habis terbakar, pria ini begitu sedih dan marah kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, mengapa Engkau tega melakukan ini kepadaku? Aku sudah bersusah payah membangun gubuk ini. Sekarang
Satu-satunya tempat tinggalku sudah habis lenyap Tuhan. Saya mau tinggal di mana kalau ada hujan? Lalu pria ini menangis sejadi-jadinya sampai akhirnya dia ketiduran karena dia kecapean menangis. Di pagi harinya pria ini terbangun karena mendengar ada suara kapal mendekati pulau itu. Singkat cerita, pria ini berhasil diselamatkan. Dan ketika dia berada di atas kapal, dia bertanya kepada para awak kapal, "Bagaimana kalian tahu kalau saya ada di pulau itu?" Lalu salah satu dari awak kapal itu menjawab, "Kami melihat tanda asap yang kau kirim. Jadi kami cepat-cepat mendatangi pulau itu karena kami tahu kamu membutuhkan pertolongan." Saudara, mudah sekali bagi kita untuk menyerah ketika keadaan menjadi buruk. Tapi jangan goyah saudara, karena Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ingatlah, ketika gubuk saudara terbakar, mungkin itu tanda asap bagi kuasa Tuhan. Ketika ada kejadian negatif terjadi, kita harus berkata pada diri kita sendiri bahwa Tuhan pasti mempunyai jawaban positif bagi kejadian tersebut. Amin. Mari saudara naikkanlah syukur kepada Tuhan, baik saudara dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dan kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu berada di bawah kedaulatan Tuhan atau atas izinnya untuk mendatangkan kebaikan dan keindahan bagi setiap orang yang dikasihinya. Mari saudara, tutuplah tahun ini dengan bersyukur kepada Allah sebagai bukti pengakuan kita atas kebaikan Tuhan yang kita alami di tahun ini. Sama seperti kita mengucapkan terima kasih, di mana terima kasih adalah pengakuan atas kebaikan seseorang kepada kita. Demikian juga dengan ucapan syukur, bahwa ucapan syukur adalah pengakuan bahwa semua yang terjadi itu karena kebaikan Tuhan. Sebaliknya saudara, tidak mengucap syukur itu mengungkapkan ketidakpedulian atas kebaikan Tuhan. Dan istilah yang paling tepat adalah kacang lupa kulitnya. Ini adalah ungkapan yang paling cocok bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Sudah dilahirkan dengan sempurna, sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan orang tua yang baik, sudah diberikan pekerjaan, sudah diberikan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tapi tidak tahu berterima kasih kepada Sang Pencipta. Satu hari ada cerita, ada seorang anak, dia bertengkar hebat dengan ibunya. Lalu anak ini pergi meninggalkan rumah. Dan pada saat dia berjalan tanpa tujuan, anak ini baru sadar kalau dia tidak membawa uang sepeser pun. Dan ketika dia melewati sebuah kedai bakmi, perut anak ini lapar, tapi dia tidak punya uang. Lalu anak ini hanya berdiri di depan kedai tersebut sambil melihat orang-orang yang menikmati bakmi. Ternyata pemilik kedai itu memperhatikan anak itu sedari tadi. Lalu pemilik kedai itu menghampiri anak itu dan bertanya, "Nak, kamu mau memesan semangkok bakmi?" Lalu dengan malu-malu anak itu menjawab, "Mau sih Pak, tapi saya nggak punya uang." "Jangan khawatir, hari ini aku akan mentraktirmu," kata pemilik kedai bakmi itu.
Lalu anak itu diberikan semangkok bakmi. Dan pada saat dia sedang menikmati bakmi yang diberikan, tanpa terasa air matanya pun mengalir. Melihat itu, si pemilik kedai itu bingung dong. Lalu dia bertanya, "Nak, ada apa? Kenapa kamu menangis, Nak?" Lalu anak itu berkata, "Gak apa-apa, Pak. Saya hanya terharu. Bapak yang baru saya kenal hari ini, tapi sudah memberikan saya semangkok bakmi. Sedangkan ibuku mengusir aku dari rumah. Tapi Bapak, orang yang baru ku kenal, begitu peduli terhadap aku." Mendengar itu, si pemilik kedai itu tersenyum dan berkata, "Nak, kenapa kamu berpikir seperti itu? Dengar ya, aku hanya memberikan kamu semangkok bakmi, tapi kamu begitu terharu dan berterima kasih. Sedangkan ibumu sudah masak bakmi baso, bakmi goreng, capcay, gado-gado, nasi goreng, dan lain sebagainya sampai kamu dewasa. Seharusnya kamu harus lebih berterima kasih kepada ibumu." Mendengar itu, si anak kaget. Langsung berkata, "Iya ya, kenapa aku tidak pernah berpikir seperti itu? Hanya semangkok bakmi orang yang memberikan kepadaku yang baru aku kenal, aku begitu berterima kasih. Sedangkan ibuku sudah masak bertahun-tahun lamanya sampai aku dewasa, tapi aku tidak pernah berterima kasih." Lalu anak ini langsung menghabiskan bakminya dan berlari pergi menuju rumahnya. Saudara, tanpa kita sadari, demikianlah pula sikap kita terhadap kasih dan kebaikan Tuhan. Kunci supaya kita tetap bersyukur adalah selalu melihat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Renungkanlah saudara, bahwa keberadaan kita sampai saat ini itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Walaupun ada banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita, tapi itu semua tidak dapat menghapuskan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa? Karena kemurahan Tuhan jauh lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dengan tetap melihat kebesaran Tuhan dan tidak fokus kepada persoalan kita, maka kita tetap dapat bersyukur. Dan ingat saudara, kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari semuanya. Dan kita harus yakin bahwa semua pemberian Tuhan itu baik, tidak ada yang buruk. Sehingga kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap individu. Amin. Yang kedua, berharap kepada Tuhan. Terambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Saudara, memasuki tahun 2026, tentu semua orang memiliki harapan akan adanya suatu keadaan yang lebih baik. Misalnya, umur panjang, kesehatan yang baik, bisnis yang sukses, pendidikan anak yang semakin meningkat. Lalu orang mulai merencanakan harapan-harapan tersebut. Pertanyaannya, apakah itu salah? Tentu tidak. Tapi itu menjadi salah dan fatal jika semua rencana dan harapan-harapan itu hanya menjadi keinginan diri kita sendiri dan usaha kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan.
contoh dalam Alkitab, yaitu orang kaya pada perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Di mana orang kaya yang bodoh ini mempunyai harta yang berlimpah-limpah. Lalu dia berpikir ingin mendirikan lumbung yang lebih besar untuk menyimpan seluruh harta bendanya. Dan dia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Saudara, orang kaya yang bodoh ini tidak sadar bahwa dia tidak berkuasa atas hidupnya. Ia sibuk merencanakan segala hal untuk memakmurkan dirinya. Ia sombong. Ia merasa seolah-olah bahwa ia mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Dia congkak. Seolah-olah dia yakin bahwa tujuannya ingin mendirikan lumbung akan berhasil. Orang kaya yang bodoh ini tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidupnya. Dan pada akhirnya, malam itu juga Tuhan mengambil hidupnya. Saudara, kekuatan dan kuasa manusia itu terbatas menghadapi hari esok. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu seperti apa hari esok yang akan kita hadapi. Karena itu saudara, tidak ada jalan lain selain menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Mengandalkan Tuhan berarti menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat ke-7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Dengan kata lain saudara, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan pasti diberkati, pasti disertai, dan pasti dilindungi Tuhan. Di mana hidupnya selalu ada di dalam pengawasan mata Tuhan. Sehingga saudara, kalau saudara diizinkan Tuhan di tahun yang baru, saudara mengalami situasi yang begitu berat, baik itu tantangan di dalam pekerjaan, masa depan keluarga yang berada di ujung tanduk, ataupun kesehatan yang tidak baik. Pandanglah Yesus sebagai sumber hidup kita. Dan serahkanlah segala sesuatu di dalam kontrol dan pengaturannya. Sebagaimana kita saat memasuki tahun 2025 yang penuh dengan tanda tanya, namun akhirnya kita dapat menjalaninya, kita dapat melakukannya, dan mengakhirinya dengan baik bersama Tuhan Yesus. Ada sebuah cerita saudara, kesaksian dari seorang yang bernama Elmer Towns, di mana Elmer Towns ini menyaksikan bahwa dia dan istrinya dapat meneruskan kuliah dengan iman, dengan doa, dan percaya bahwa Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka. Elmer Towns adalah seorang supir bis sekolah dan gajinya hanya sebesar $1 per jam. Dan tentunya saudara, dengan gaji sebesar itu enggak mungkin memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Satu malam cerita si Elmer ini, dia menceritakan bahwa pada saat mereka hendak makan malam, makanan yang tersisa di dalam lemari makanan mereka hanya satu kaleng ikan tuna. Lalu akhirnya istrinya membuat sayur tuna. Dan setelah sayur selesai, mereka pun mau makan malam.
Dan Elmer pun memimpin doa. Dan doanya seperti ini. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa kami tidak punya uang lagi. Engkau tahu bahwa masih ada 2 hari lagi sebelum saya menerima gaji. Engkau tahu Tuhan bahwa kami bersedia berpuasa sampai saya mendapat uang. Tapi kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memenuhi kebutuhan kami. Dan tepat setelah Elmer selesai berdoa, pintu rumah mereka diketuk orang. Lalu istri dari Elmer yang bernama Ruth cepat-cepat membuka pintu. Ternyata yang datang adalah petugas dari tempat cuci baju. Lalu si istrinya Elmer berkata, "Maaf Pak, kami tidak punya pakaian kotor untuk dicuci, karena kami tidak sanggup untuk membayar cucian-cucian itu." Lalu petugas itu berkata, "Bu, saya datang bukan untuk mengambil pakaian, tapi saya datang untuk memberikan sesuatu. 2 bulan lalu, pemilik rumah ibu meminta saya untuk memberikan $20 kepada ibu. Dan $20 ini adalah jasa karena ibu dan bapak telah berhasil mencairkan SS yang ada di pipa-pipa saluran di rumah ini. Tapi maaf Bu, saya lupa memberikannya. Baru hari ini saya teringat dan saya datang untuk memberikannya." Menerima uang $20 itu, Elmer dan Ruth menangis terharu. Saudara, kesaksian hidup ini mengajarkan kepada kita untuk berharap dan bergantung kepada Tuhan. Dalam segala kesulitan hidup, dalam masa-masa kekurangan, ketidakberdayaan, keterbatasan kita sebagai manusia, tetaplah mengandalkan dan berharap kepada Tuhan sebagai sumber hidup kita. Mari saudara, memasuki tahun yang baru ini dengan tetap berharap kepada Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, tapi kita memiliki Tuhan yang pasti. Jangan pernah menyerah terhadap hidup ini. Harapan tetap ada bagi setiap orang yang percaya pada janji penyertaannya. Masa depan yang terindah Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya. Amin. Saudara, ada banyak pergumulan, ada banyak kejadian, ada banyak pengalaman yang telah kita lalui di tahun 2025. Namun satu hal, Tuhan Yesus selalu bersama kita. Dialah Tuhan yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kasih dan anugerahnya memberikan kita kekuatan dan pengharapan untuk kita tetap melanjutkan langkah kita ke depan di tahun yang baru dengan tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dan saya yakin kehidupan kita akan diberkati Tuhan. Saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus yang setia. Selamat tahun baru, Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari saudara, respon dari pemberitaan firman ini saya mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu, "Tak Kutaukan Hari Esok." Singer membantu. Mari kita nyanyi sama-sama. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang.
ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkah. Ya refnya jemaat saya nyanyi. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Yang ketiga, ayat ketiga. Yang ayat ketiga. Ya. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Saudara percaya? Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang. Saudara yakin tangan Tuhan akan memegang saudara memasuki tahun yang baru, tahun yang mungkin kita tidak tahu akan seperti apa, tapi kita memiliki Tuhan Yesus yang pasti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di akhir penghujung tahun ini, kami menaikkan syukur untuk segala kebaikan-Mu. Perjalanan hidup kami telah kami lalui bersama dengan Engkau. Banyak hal kami telah melihat pertolongan, berkat, dan pimpinan daripada-Mu. Hari ini kami boleh ada, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya, sebagaimana kami yakini, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Engkau adalah Allah yang tidak berubah kemarin, hari ini maupun selamanya. Karena itu Allah yang sama juga yang akan memberkati hidup kami di tahun yang baru, yang akan menyertai hidup kami di tahun yang baru, yang akan menolong kami di dalam menghadapi segala pergumulan dan masalah. Dan bersama dengan Tuhan kami yakin kami mampu dan menang melawan segala persoalan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terus berharap dan mengandalkan kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami berharap, kami mengandalkan Engkau, kami tidak pernah dikecewakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami di tahun yang baru ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku,
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art, How great thou art. how great thou art. Then sings my soul. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, How great thou art. how great thou art, how great thou art. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Saudara, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, di tahun yang akan datang, sampai selama-lamanya. Amin.